Gimana, Ya, host Mas silakan. Agit sudah bisa mulai? Boleh Pak, silakan. Mari Pak, silakan. Kita mulai ya, Pak Yusuf, Pak Ketum, Pak PLT. Baik. Mari sebelum kita mulai acara webinar ini, kita sama-sama berdoa. Bagi yang muslim, kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan manfaat buat para peserta dan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kadin Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh PLT Ketua Kadin, Bapak Ardhito Grahadi. Saya lihat juga tadi ada Pak Ketum ya, Pak Andi Mataliti. Kemudian para narasumber dari Asperapi, kemudian dari Celtic dan Diandra. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir, yang saya lihat banyak dari pelaku usaha, bisnis wedding mice, kemudian juga masyarakat umum yang pengen tahu kapan dia bisa mengadakan event mice maupun wedding di hotel maupun di venue. Kemudian juga saya lihat banyak juga para mahasiswa-mahasiswi yang ingin tahu dan ingin mendapatkan pengetahuan mengenai tantangan dan solusi bisnis wedding dan MICE di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Surabaya. Saya lihat ini pesertanya dari seluruh Indonesia, dari Surabaya, Jawa Timur, dari Sulawesi, dari Kalimantan, seluruh Indonesia saya kira ada, berkumpul semua di sini. Baik, sebelum acara dimulai, tolong ditayangkan rules webinar, Mas Agit, bahwa mic peserta akan kita mute semua, kemudian kami mohon peserta me-on-kan videonya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan chat. Ya. Nanti juga akan kita sediakan waktu untuk tanya-jawab di setiap selesai para narasumber menyelesaikan presentasinya. Konsep acara ini sebetulnya walaupun webinar, tapi lebih kepada bincang-bincang santai, ngobrol santai. Nanti karena juga presentasinya dibatasi oleh kita semua, tapi lebih banyak kita prioritaskan tanya-jawab atau diskusi. Sehingga mudah-mudahan para peserta juga tidak akan sungkan untuk bertanya. Memang keterbatasan waktu kita batasi, kita mulai jam 1 barusan, kemudian nanti kita akhiri mudah-mudahan selesai 14.30. Paling lambat 14.45 karena waktu asar 14.55 kalau nggak salah ya. Baik, untuk rundown mungkin juga bisa ditayangkan Mas Agit, pembukaan oleh tadi host, kemudian saya juga membuka, kemudian pembacaan rules, webinar, sambutan Ketua Kadin, kemudian nanti ada prolog mengenai tujuan maupun manfaat webinar ini, kemudian perkenalan narasumber, kemudian presentasi 3 narasumber diselingi oleh tanya jawab, kemudian ini juga ada yang menarik, ada pembagian 5 gift menarik bagi pertanyaan terbaik, kemudian bagi peserta akan diberikan electronic certificate, bagi yang berminat silakan mengklik link yang akan diberikan oleh panitia nanti. Dan terakhir nanti akan diadakan sesi foto bersama, nanti kerjasama dengan host untuk screen capture ya di akhir acara. Baik, saya kira untuk menyingkat acara, kita mulai saja. Acaranya dimulai dengan sambutan dari Ketua Kadin yang diwakili oleh Bapak Ardhito Grahadi sebagai pelaksana tugas Ketua Kadin Surabaya. Kami persilakan Pak Ardhito. Matur nuwun Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Kepada yang terhormat Mas Muhammad Ali Afdi selaku Ketua Kadin Surabaya, beliau titip salam kepada kita semua karena sedang ada meeting dengan Menteri Desa PDT sehingga belum bisa bergabung di dalam room ini. Kemudian permohonan maaf dari Bu Kepala Dinas Pariwisata Surabaya yang juga tidak bisa hadir dalam acara siang ini dan tidak bisa disposisikan kepada semua jajaran dinas karena sedang mempersiapkan kedatangan RI1 ke Surabaya. Nanti hasil dari rapat akan kami sampaikan ke Bu Kadis. Kepada yang saya hormati ketiga pembicara hebat yaitu Mas Yusuf Karim Ungsi selaku Ketua Asprapi Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Umum Bidang MAIS dan Pariwisata Kadin Surabaya. Selamat datang Mas Yusuf. Lalu yang terhormat Bu Feni Laksono, ini masih muda juga ini, seumuran sama saya, malah lebih muda Bu Feni kayaknya. Tapi pegawainya sudah lebih dari 100 luar biasa. Selaku pemilik Celtic Wedding Organizer, saya juga masih ingat ini ketum saya dulu menikah pakai Celtic, Bu. Jadi kalau yang pakai ketum saya, ketua umum saya, Mas Andi, berarti ini WO terbaik, Bu. Kemudian yang terhormat Bu Lucy Astuti selaku GM Diandra Exhibition Center. Selamat siang, Bu Lucy. Selamat siang, Pak. Dan yang terhormat moderator kita ini senior, tapi jiwanya, mentalnya, semangatnya masih muda, yaitu Pak Soleh. Matur nuwun Pak Soleh. Assalamualaikum. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di webinar siang ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Asprapi Jatim dan Kabar Bisnis untuk dapat bersama-sama membuat acara siang hari ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada rekan-rekan Kadin Surabaya, perwakilan organisasi, dan peserta yang telah hadir. Luar biasa saya lihat di data ini peserta webinar ini nggak cuma dari Surabaya aja, ada yang dari Medan, Padang, Pontianak, Bandung, Semarang, dan yang lain-lain. Terima kasih. Singkat saja, seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 adalah tahun yang kelabu untuk hampir semua pelaku usaha, tak terkecuali pelaku bisnis event. Sebelum adanya pandemi ini, saya sering batin, Bu Lucy, Bu Feni, usaha yang nggak ada matinya itu punya WO, atau mungkin gedung pernikahan atau IO. Hampir setiap weekend selalu melihat ada acara pernikahan, atau pameran, atau bahkan konser musik. Tapi setelah adanya pandemi ini, terutama adanya PSBB dan aturan physical distancing, kita semua merasakan betul nampaknya. Tema hari ini adalah masa depan wedding event organizer di era new normal. Diharapkan kita berkumpul di sini untuk bisa mengetahui bagaimana perusahaan event bisa survive di masa pandemi dan mendapatkan solusi bagaimana para pelaku ini dalam menghadapi era new normal. Dan yang pasti kita juga semua berdoa bersama semoga pandemi ini cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adito atas sambutannya dan sedikit pengantarnya. Baik, kita mulai saja dengan mengundang para narasumber. Kami perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Bapak Yusuf Karim Ungsi, yaitu sebagai Ketua Asprapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur, juga sebagai Wakil Ketua Bidang MAIS dan Pariwisata Kadin Surabaya. Kalau saya lihat dari CV-nya ini, beliau sebetulnya background-nya hukum, kemudian manajemen MM S2-nya, dan sekarang berkiprah di bidang MAIS ya, event. Kemudian yang kedua, Ibu Feni Laksono sebagai Direktur Celtic Wedding Organizer, pemilik juga beberapa outlet, cafe, food and beverage. Kelihatannya juga sudah malang melintang, bahkan tadi dikatakan oleh Pak Adito juga menangani beberapa event yang besar ya. Yang ketiga, Ibu Lucy Astuti, dia sebagai General Manager Diandra Convention Center. Saya lihat di CV-nya juga ini ternyata background-nya pernah bekerja di beberapa hotel, antara lain di Marriott dan lain-lain. Jadi narasumbernya pada sore hari ini luar biasa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu, apakah itu motivasi, apakah itu inspirasi untuk bagi para pelaku usaha untuk paling tidak bertahan dan bangkit di masa new normal ini. Kemudian bagi masyarakat yang sudah lama terpending eventnya, karena saya dengar juga katanya banyak
masyarakat yang sudah memberikan down payment atau pembayaran, tapi sampai saat ini belum bisa melaksanakan eventnya, apakah itu MICE maupun wedding. Ya. Baik, saya akan memberikan sedikit gambaran. Tujuan webinar ini bagi pelaku usaha adalah target webinar ini adalah pelaku usaha yang sedang mengalami problem yang sama, kemudian klien atau masyarakat umum, dan juga pelajar atau mahasiswa. Bagi pelaku usaha tentunya mungkin webinar ini bisa menjadi inspirasi, ada ide-ide yang disampaikan oleh narasumber sehingga para pelaku usaha itu saya lihat kalau terkait dengan MICE Wedding itu ada hotel, ada venue, kemudian ada WO, ada IO, ya. Kemudian juga ada transportasi dan lain-lain. Jadi saya lihat bisnis MICE dan wedding ini punya turunan yang banyak sekali, ya. Sehingga kalau terdampak, ini juga multiplier efeknya luar biasa. Bagi masyarakat juga akan diberikan informasi kepastian kapan dia bisa melaksanakan event MICE maupun wedding, dan juga jaminan dari venue atau dari tempat MICE atau wedding terkait dengan isu kesehatan, terkait dengan isu kebersihan. Sehingga walau bagaimanapun isu kesehatan sekarang yang paling utama. Ya. Kita ketahui bersama bahwa telah 3 bulan kita di lockdown dengan ketentuan PSBB, sehingga bisnis MICE khususnya dan wedding dan pariwisata umumnya itu mati suri bisa dikatakan, sehingga ini juga membuat para pelaku usaha pusing dibuatnya, begitu juga masyarakat yang ingin mengadakan MICE atau wedding juga tertunda. Oleh karena itu webinar ini diadakan salah satunya untuk kita mencari solusi, inspirasi, dan motivasi supaya bisnis wedding ini dan MICE ini bisa berjalan ke depannya. Kalau mengutip dari Hermawan Kartajaya, kita harus melakukan 3 tindakan, yaitu SPA. SPA bukan massage atau pijat, tapi SPA itu survival, kemudian prepare, dan action. Jadi memang kita juga harus bisa bertahan dengan berbagai cara, kemudian kita melakukan preparation. Nah, saya kira sekarang masanya kita preparation supaya pada saat nanti new normal, kita bisa action dan bisa bangkit kembali. Ya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Yusuf Karim Ungsi untuk menyampaikan sedikit informasi tentang Asperapi, apa itu Asperapi, kemudian anggotanya siapa saja yang boleh join. Barangkali ada yang peserta di sini mau join dengan Asperapi, kami persilahkan waktunya Pak Yusuf. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya, baik itu yang ada di Surabaya ataupun yang ada di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri tadi saya lihat. Pertama-tama salam hormat saya buat Ketum Kadin Kota Surabaya, Bapak Ali Afandi, PLT Ketum Kota, Mas Ardito, kolega saya juga Pak Soleh, Bu Lucy, Bu Fedi, Mas Agit, dan teman-teman dari Asperapi, serta kawan-kawan dari seluruh Nusantara. Pertama-tama mohon izin saya akan sedikit memperkenalkan apa itu Asperapi. Asperapi merupakan sebuah organisasi penyelenggara perusahaan pameran, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia yang ada di 13 provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini masih 13 dan terus akan berkembang. Dan dalam kaitannya dengan webinar ini, sekaligus kita mencoba mensosialisasikan apa yang menjadi pokok kami, yakni menerapkan yang namanya Indonesia New Normize. Kalau melihat dari iklan atau brosur leaflet di sini ada di sebelah logo Asperapi, kita memang sepakat seluruh Indonesia lagi menggerakkan yang namanya Indonesia New Normize. Apa itu Indonesia New Normize? Nanti kami informasikan di paparan saya.
Ya mudah-mudahan bisa kelihatan semua ya teman-teman. Yang pertama, saya berangkat dari ada teman-teman mahasiswa juga, jadi mungkin ada banyak pelaku usaha ya dan pihak yang berkepentingan lainnya. Saya ingin sedikit bersharing karena yang pelakunya sendiri sudah tahu, paham banget, tapi di luaran banyak sekali teman-teman yang tanya seperti di kantor banyak yang mengeluh, teman-teman di kantor kerja di mana Pak, di PIO, pameran, wedding ya gitu ya. Jadi kadang industri MICE sendiri belum tahu, sering dengar, tapi seperti apa itu kita coba sedikit review dikit aja. Yang pertama bahwasanya MICE itu memang masuk dalam industri pariwisata, baik itu pariwisata dalam atau luar negeri. Cuman yang membedakan adalah bisnis MICE berada di sektor yang motivasi berwisatanya atau ke daerah tertentu itu motivasinya bisnis, bukan motivasi liburan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya bisnis MICE adalah bisnis pariwisata yang memiliki tujuan bisnis. Jadi ada dua motivasinya. Yang pertama, motivasi berlibur. Motivasi berlibur pasti berbeda dengan motivasi bisnis. Motivasi berlibur di sini pasti teragendakan, terschedule, dia akan tergantung dengan budget dan waktu, khususnya waktu. Biasanya wisatawan yang berlibur ini sangat memilih tanggal-tanggal weekend dan hari libur besar. Sementara wisatawan MICE itu biasanya kita berkepentingan untuk urusan networking, menjalankan pekerjaan tugas kantor atau mendapatkan pengetahuan di situ. Biasanya mengisi di venue atau di hotel yang justru di hari kerja. Biasanya wisatawan apa sih bedanya lagi? Kemudian wisatawan ini biasanya menghabiskan uang 7 sampai dengan 7 kali lipat dari wisatawan biasa. Kepentingannya apa? Tidak bukan mencari keindahan alam, tapi mencari infrastruktur dan profesionalisme di kota tersebut. Jadi dapat saya simpulkan, MICE itu adalah sebuah kegiatan event yang mengandung bisnis. Bentuknya seperti apa? Bisa berbentuk seperti meeting, insentif, convention, dan exhibition. Di Indonesia, Kementerian Pariwisata menetapkan ada 16 kota destinasi MICE. Kemudian diperas lagi menjadi 7 kota. Dan di sini kebetulan Jawa Timur, Surabaya merupakan salah satu destinasi MICE yang mendapatkan prioritas dari Kementerian Pariwisata. Karena apa? Karena Kementerian Pariwisata juga mengeluarkan 10 destinasi. Ini dilainkan dengan destinasi-destinasi yang lagi didorong oleh Kementerian. Ini salah satu contoh kegiatan agenda MICE tahun 2018. Ada Asian Games, ada meeting IMF. Bisa dilihat bahwasanya ketika ada pergelaran MICE, ada 45 negara datang ke sebuah kota tersebut. Ada 15.000 atlet, ada 30.000 orang staff. Kemudian yang lebih gila lagi di Bali kemarin, ada 189 negara, 3.000 orang asing masuk. Kemudian ada 1.000 melibatkan 1.500 orang tetap dan 200 agenda meeting. Berapa orang yang ada di situ sangat luar biasa artinya. Mbak Lucy nanti bisa share. Mohon maaf Pak Yusuf, mic-nya jangan terlalu jauh Pak, suaranya agak timbul tenggelam. Ya saya ulangi, nanti bisa Mbak Lucy bisa sedikit cerita tentang kondisi dari Nusa Dua Convention Center ketika pagelaran tidak ada meeting ataupun meeting yang lain. Ini produk-produknya apa sih sebenarnya? Produknya itu banyak sekali, mulai dari board meeting, business meeting, corporate training, kongres, seminar, VIP, event, outing, sampai dengan pameran yang bersifat pameran bisnis to bisnis,
Nah, yang terjadi sekarang ini kebetulan Surabaya di Surabaya kami penyelenggara dari BIAS Surabaya ini yang pertama kali merasakan dampak dari pandemi corona, karena di saat Presiden Jokowi mengumumkan kami Senin sudah siap akan melakukan setup pameran dan terpaksa berdasarkan arahan dari itu juga selaku pelaku penyelenggara pameran ini, akhirnya pameran terpaksa kami tunda. Rencananya akan tetap kita selenggarakan, mudah-mudahan insya Allah bisa kita selenggarakan di bulan September. Namun kita juga masih menunggu apakah perizinan dia bisa keluar atau bagaimana. Maaf Pak Yusuf, suaranya timbul tenggelam, Pak. Ya, halo. Ya, agak dekat dikit Pak dengan mic, Pak. Ya. Tidak hanya di Surabaya, namun di Jakarta ini penyelenggara dari High Expo juga mengalami 50% penundaan pameran. Saya akan berfokus di sini di MICE, tapi secara umum dan event secara umum lebih luas lagi dan pameran khususnya 50%, hampir 50% ditunda. Ditunda bisa dari semester pertama, semester awal, ditunda ke semester akhir. Tidak hanya di Surabaya, di Jakarta, bahkan di dunia pun World Expo pameran terbesar di Dubai pun harus berpindah tahun menjadi tahun 2021. Bahkan konser musik yang lagi ngehits lah istilah ini ya di California, Coachella dan Stage Coach Festival juga harus mengalami penundaan akibat pandemi ini. Tidak hanya event-event pameran musik, bahkan juga sepak bola pun harus mengalami penundaan. Surabaya ditunjuk menjadi salah satu host untuk Piala Dunia U20 rencananya. Mudah-mudahan masih bisa kita laksanakan di kota Surabaya. Kenapa? Karena memang dampak dari pagelaran atau sebuah kegiatan industri MICE di sebuah destinasi, di sebuah kota sangat-sangat berdampak, khususnya di bidang perhotelan, di bidang restoran, dan lain-lain. Multiplier effect yang disampaikan oleh Pak moderator Pak Soleh tadi itu sangat benar sekali. Jadi bisnis ini multiplier effect-nya sangat luar biasa terhadap ekonomi sebuah kota. Jadi kita sangat mendorong pada Pemkab dan Pemprov Jawa Timur untuk senantiasa menggalakkan kegiatan-kegiatan MICE di destinasinya. Akibat corona ini apa sih terhadap perusahaan ini? Ada cuplikan dari dari media bahwasanya dari hotel semua sudah umum lah. Pak sudah tahu bahwa ada 1.139 hotel di Indonesia tutup. Kemudian gimana hasilnya industri pameran dan industri event? Secara basic dasar kami selaku IO itu kerja kita adalah mengumpulkan orang, sementara pandemi ini musuhnya adalah mengumpulkan orang. Jadi kita memang sangat tepat menyerang di pertahanan, jantung pertahanan dari IO tersebut. Maaf Pak Yusuf, Mas Agit bisa dicek ya, kenapa suara Pak Yusuf kurang jelas terdengar? Ini chat-chat juga banyak. Dari kenapa? Posisinya Mas Yusuf. Oh ya, ini banyak chat menyampaikan suaranya Pak Yusuf kurang jelas. Ya, ya. Nah, ini bagus Mas Yusuf. Bagus ya, berarti harus dekat. Ya, silakan lanjut. Bahkan Kadin sendiri menyebutkan ada korban PHK Corona adalah 15 juta. Tapi kita tidak sepakat, tidak membahas untuk meratapi ini semua. Bahwa kita penting adalah bagaimana pariwisata, khususnya industri MICE ini, bersiap menghadapi normal baru pasca pandemi COVID. Itu seperti apa? Pemerintah melalui Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan Permenkes, dan Ibu Wali Kota juga merespon dengan perwalinya, kemudian Ibu Gubernur mengirimkan surat
edaran kepada seluruh bupati dan asosiasi pelaku wisata juga untuk segera mulai membangkitkan. Kenapa? Karena pariwisata dan khususnya MICE ini sangat penting bagi perekonomian. Kami di Asperapi lagi menggalakkan yang namanya Indonesia New Normize. Kita sudah sering dengar new normal, kita coba sedikit plesetkan dan kita pengen juga membranding apa itu MICE, apa itu Asperapi, dan kita bersama-sama melakukan strategi promosinya secara bersama-sama. Dalam penerapan New Normize itu sebenarnya ada 3 hal yang menjadi pokok penting. Yang pertama adalah physical distancing, kemudian yang kedua adalah hygiene, yang ketiga adalah tracing. Yang pertama adalah tracing, kedua physical distancing, yang ketiga adalah masalah higienitas. Kita sangat-sangat menyarankan, dan di Asperapi pun sudah menjadi bahasan yang berkali-kali. Kita pada prinsipnya semua pelaku usaha maupun tempat venue hotel semua sudah memperlakukan SOP protokol yang sudah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah ataupun asosiasi. Tapi bagaimana permasalahan adalah bagaimana kita menjalankan itu semua. Itu kita perlu prinsip kehati-hatian karena kondisi pandemi seperti ini tidak hanya terjadi kali ini. Pada saat SARS mungkin itu dari data dari UNWTO itu butuh 11 bulan untuk pemulihan recovery dari sebuah destinasi atau sebuah kota. Jadi kalau mau kesusu buka ya memang tinggal buka aja, tapi bagaimana orang bisa tetap pede untuk datang ke sebuah wilayah itu yang perlu mendapatkan atensi secara bersama-sama. Ada beberapa tahapan-tahapan, mulai dari penyusunan, harus simulasi, kemudian kita buatkan videonya, kemudian kita sosialisasikan bersama-sama, mencoba uji coba lokasi di situ, memanggil key opinion leader ataupun apa istilahnya itu dari media, kemudian kita lakukan evaluasi lagi dengan cara trial and error. Di perusahaan kami sendiri sudah menyiapkan standar protokol, yakni untuk event organizer-nya sendiri, untuk exhibitor-nya atau peserta pamerannya, dan kepada visitornya, yakni pengunjung pameran itu. Seperti apa ya, seperti yang selama ini sudah ada di media-media, tidak hanya kami, banyak sudah perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan, kita siap. Tapi pertanyaannya kapan nanti kita bahas bersama-sama. Mulai dari penggunaan masker dan lain-lain, ini khusus untuk memastikan IO sudah menyiapkan aturan-aturan ini. Kemudian baik itu dari penjaga stand atau exhibitornya, itu sudah melakukan beberapa protokol yang kami susun, dan kami pasti akan menyampaikan di technical meeting, dan kemudian di Asperapi sendiri mendorong adanya, kita akan membentuk di Jawa Timur ini satgas atau khusus yang mengawasi tentang protokol MICE untuk lebih mengconfidence-kan bisnis kami. Ya. Kemudian kuncinya yang saya sampaikan tadi adalah memang ini adalah kedisiplinan. Disiplin, dan yang kedua adalah bagaimana kita secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama dan hati-hati untuk mengkampanyekan bahwa ini semua bisa kita lewati. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk SARS itu butuh 11 bulan. Setelah peristiwa 911 juga butuh ternyata 2 tahun untuk recovery-nya. Jadi tidak bisa memang sendirian. Bahkan Kemenpar juga menggandeng ASEAN untuk mengembalikan confidence kita untuk lagi melakukan liburan atau destinasi MICE. Baik, Pak Yusuf, karena keterbatasan waktu mungkin kita lebih ke tanya jawab aja mungkin ya, Pak ya? Ya, sedikit ya.
kesimpulannya kalau di saya bagaimana membalikkan ini semua, karena ternyata banyak, nggak cuman di tengah kondisi pandemi ini memang susah, tapi ada beberapa hal seperti konsernya BTS ini ternyata dia bisa menghasilkan 7.506 pengunjung, yang mana itu dia butuh 15 kali konser kalau di era normal biasa, tapi secara virtual dan berbayar mereka sekali konser bisa dapat kali 15. Itu salah satu istilahnya di setiap krisis kita pasti punya kreativitas dan inovasi yang mungkin bisa kita luncurkan di saat-saat ini. Ibarat kata yang terakhir Pak Soleh, kondisi ini untuk I.O. dan untuk pelaku MICE dan wedding, itu kita ibarat lagi main bola, kita lagi kena kartu merah, pemain kita banyak, kita mau pilihan kita mau menyerah, atau kita pilih memprioritaskan kita bertahan dulu, atau kita malah sebaliknya membabi buta menyerang, itu semua kembali ke strategi masing-masing perusahaan. Tapi kalau dapat kami ilustrasikan, kondisi event organizer, MICE, dan lain-lain itu ibarat kita lagi bertanding di pertandingan final dan kita lagi kehilangan beberapa pemain kita. Apa yang kita lakukan, monggo, itu nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih Pak Soe. Terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa termasuk saya juga, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, itu anggotanya siapa Pak yang boleh bergabung Pak Yusuf? Jadi Asperapi sendiri itu anggotanya terdiri dari exhibition organizer, kemudian ada conference organizer, kemudian ada venue selaku venue, kemudian ada dari stand kontraktor, ada dari freight forwarder, dan supplier lainnya seperti supplier reaching mungkin, audiovisual dan lain-lain yang terlibat di dalam pameran. Oke, ya. Khusus pameran ya. Ya. Tapi kita sejak 2 tahun terakhir tidak menutup kemungkinan, biasanya irisan pameran dengan event itu sangat erat sekali. Jadi tidak kita pisahkan, bahkan di Munas kemarin sudah kita sahkan bahwasanya pameran Asperapi juga menerima I.O. dalam arti kata event organizer yang sering dan juga mengisi di booth-booth masing-masing. Saya contohkan misalkan pameran otomotif nih, Toyota itu sendiri punya I.O. sendiri di luar kami selaku I.O. penyelenggara, seperti itu Pak. Ya, atau brand tertentu punya I.O. sendiri gitu. Itu bisa kami masuk dalam bergabung di Asperapi. Baik, makasih Pak Yusuf. Jadi dari pemaparan Pak Yusuf, kita bisa mengetahui sebetulnya MICE itu binatang apa. Ternyata MICE itu singkatan kepanjangannya adalah dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Artinya di situ termasuk ada pameran, ada meeting, ada insentif, dan convention ya. Kemudian juga wedding. Sambil kita menunggu persiapan narasumber selanjutnya, mungkin satu lagi Pak Yusuf, kira-kira Pak, selama pandemi ini kegiatan MICE atau wedding ini atau di anggota Bapak sama sekali berjalan apa masih ada Pak yang mengadakan event? Ya, jadi memang untuk kegiatan yang sifatnya offline praktis sejak bulan Maret dan sejak Polri juga mengeluarkan maklumat, event-event yang berizin, artinya yang dalam skala besar dan lain-lain itu praktis tidak ada, nol. Bahkan kemarin saya sempat ketemu dengan tim saya, ketemu dengan teman-teman di Polrestabes Surabaya sejak bulan Maret itu sampai dengan sekarang Polrestabes tidak nol mengeluarkan izin tentang kegiatan. Jadi bisa dikatakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline kita relatif berhenti semua. Kemana? Akhirnya berjalannya ke online. Ada semacam webinar dan lain-lain. Itu yang bisa buat istilahnya survival yang disampaikan Pak Hermawan tadi. Survival mood yang dilakukan oleh teman-teman I.O. sekarang
adalah salah satunya mungkin masuk ke online. Banyak sekali sebenarnya yang bisa peluang yang bisa didapatkan di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kami persilahkan, nanti kita lanjut lagi Pak Yusuf ya, sambil kita mempersiapkan narasumber yang kedua. Saya kira buat peserta juga jangan sungkan-sungkan, kalau bertanya silakan chat ya. Saya lihat ini sudah ada beberapa chat, tapi lebih banyak menginformasikan data-data, nama, sama komen tadi suara narasumber tidak terdengar ya. Baik, kami persilakan narasumber kedua, yaitu Ibu Feni Laksono, selaku Direktur Celtic Wedding Organizer. Bu Feni, kami persilahkan. Bu Feni mungkin bisa menyampaikan, tadi kondisinya sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Kemudian kira-kira nih Bu Feni, kedepannya strategi apa yang akan dilakukan oleh wedding organizer atau IO supaya perusahaan-perusahaan WO atau IO itu dapat bertahan lah di masa pandemi atau masa new normal ini. Silakan Bu Feni. Bu Feni. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya, Mas Agit? Aman ya? Kedengeran. Aman Bu. Oke. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama di sini. Tadi saya juga sudah mendengarkan paparan dari Pak Yusuf. Kurang lebih sebenarnya itu sama apa yang terjadi, walaupun mungkin skup pekerjaan kita berbeda. Kalau di wedding mungkin saya lebih bersifat ke personal ya, lebih bersifat ke private atau social event. Kalau Pak Yusuf mungkin lebih banyak berhubungan dengan massa seperti itu. Jujur aja, ini kondisi yang ada saat sekarang ini memang sangat-sangat pertama kali itu membuat down sekali gitu. Jadi memang awal-awal kami dari Celtic sempat sombong dalam tanda kutip, yakin bahwa pandemi ini dalam waktu 2 bulan akan berakhir. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi akhirnya memang ada beberapa hal mungkin yang bisa Mas Agit bantu untuk saya bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang sebenarnya Celtic ini siapa gitu. Ini penting banget karena saya terima kasih juga buat semua yang sudah ikut dari seluruh kota di Nusantara, yang mana Celtic ini sebenarnya asli arek Surabaya, tapi alhamdulillah untuk acara wedding kami sudah hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia, hampir dari Sabang sampai Merauke, sampai dengan Papua, Ambon, lalu kemudian juga Kalimantan, itu hampir semua kota besar. Kalau Celtic ini boleh dibilang mungkin next Mas, kita adalah pioneer karena jujur aja waktu awal-awal itu bisnis wedding memang kurang terlalu dilirik gitu karena serba ada panitia dari keluarga. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah banyak banget teman-teman yang mendirikan atau membuat bisnis wedding organizer. Skupnya macam-macam, target marketnya juga beda-beda. Kalau Celtic sendiri memang dari tahun 2005, untuk pengalaman memang kita juga sudah cukup alhamdulillah lebih dari 10 tahun. Acara besar di beberapa tokoh pejabat Indonesia juga alhamdulillah kita juga sudah pernah melakukan. Lalu kemudian sumber daya manusianya, bahkan ada yang sudah 20 tahunan bekerja di event, dan saat sekarang ini salah satu tim kami sempat down karena tidak pernah gitu mengalami kejadian pandemi selama pengalaman bekerja di industri wedding. Jadi memang jujur aja Pak Soleh, saya ini juga menjadi konsultan gitu di beberapa teman untuk tetap menyebarkan semangat gitu bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena sejatinya sebagai manusia, apalagi di Indonesia ini ada 3 peristiwa besar yang selalu diperingati. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah pernikahan, yang ketiga adalah kematian. Itu biasanya selalu ada peringatan di situ. Jadi sehingga memang
biasanya tuh dibutuhkan gitu beberapa hal yang bisa kita support gitu. Nah, bentuknya mungkin yang kali ini karena masa pandemi, nanti masuk new normal ini pasti juga akan berbeda, tapi saya yakin bahwa itu semua bisa dilakukan. Lalu kemudian yang berikutnya mungkin Mas Agit, solid team, ini tim juga penting gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin sudah menjalani bisnis wedding atau yang baru mau mulai, Bu Feni tadi tim maksudnya yang konsultan apa, Bu? macam-macam Pak, mulai Ini kan dari wedding. jadi yang mau menikah ya hubungi Ibu gitu ya maksudnya Iya ya. dong, yang mau menikah. Ini kan banyak mahasiswa, Ya. banyak mahasiswi yang mau melangsungkan pernikahan mungkin juga bisa kali. Tapi kalau untuk itu mungkin lebih ke chat pribadi aja, nanti bisa hubungi Ibu ya di akhir acara. Ya, boleh, monggo. Sebenarnya saya sangat terbuka untuk mau ngobrolin apa aja. Mau misalnya adalah calon pengantin, atau mungkin ada yang kepengen bikin bisnis wedding, boleh silahkan mau nanya-nanya sama saya sangat-sangat welcome. Terus tadi ngomongin soal tim penting, dan ini yang paling penting ini juga karena kita di era seperti sekarang ini dituntut sangat-sangat kreatif. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Yusuf bahwa banyakan kita mungkin sistemnya lebih ke online gitu ya. Ini yang lagi kami siapkan juga adalah virtual exhibition per vendor. Itu nanti saya juga mungkin akan banyak ngobrol juga sama Bu Lucy. Ini beberapa vendor kami akan mengadakan virtual exhibition. Itu bisa jadi duit juga. Tenang aja, jangan khawatir. Lalu kemudian ngomongin harga, jujur aja Pak Soleh, Pak Yusuf, Bu Lucy, dan teman-teman semua, banyak banget calon pengantin itu yang sekarang nanyanya gini. Alhamdulillah sih masih banyak yang nanya mau menikah. Kak, ada harga pandemik nggak? Atau harga corona ya? Atau harga corona gitu. Makanya ini ada diskon corona nggak gitu. Sedih sih awalnya jujur aja karena memang penurunan angka yang sangat tinggi, tapi saya happy-nya adalah ternyata menikah ini kan niat baik tuh, masih banyak yang kepengen menjalankan niat baiknya. Jadi oke, no problem harga corona gitu Pak Soleh. Gitu. Lalu mungkin kemudian jadi untuk harga aturable lah ya. Aturable banget. Dan kami dari Celtic mengajak teman-teman vendor semua untuk bikin gerakan book now, party later. Jadi boleh bookingnya sekarang, mau dipakai nanti tahun-tahun depan, itu boleh dengan harga yang mengikat. Okay. Salah satu strateginya Pak, biar bisa tetap jalan. Ini mohon maaf, slide-nya tertutup ini Mas Agit. Mungkin bisa yang berikutnya aja Mas. Jadi setelah 3 bulan ini Pak Soleh dan teman-teman kami memang ditidurkan. Jadi kita tidak begitu keluar maklumat dari Kapolri yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pernikahan ataupun event, itu saat itu kami langsung tidak melakukan apa-apa. Terakhir kami acara itu di tanggal 21 Maret, lalu masih ada akad nikah terakhir itu di 11 April sebelum akhirnya kami libur, dan alhamdulillah baru hari Jumat kemarin kami mulai kegiatan ada akad nikah lagi. Gitu. Dan jujur aja sekali event wedding mungkin Bu Lucy juga sama-sama gitu tahu bahwa bisa ratusan pekerja yang terlibat di balik indahnya momen-momen yang tercipta itu, mulai dari petani bunga itu juga yang paling kena imbasnya gitu, karena saya sempat dicurhati sama teman-teman Aspedi itu adalah Asosiasi Pendekor Indonesia, itu panen mereka sampai bunganya dibuang banyak banget gitu, dan itu menyedihkan sekali kalau menurut saya karena memang ya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah banyak sekali floris kecil-kecil, usaha floris kecil-kecil, mereka mengadakan gerakan berbagi kasih sayang kepada orang-orang terkasih. Jadi momennya bagus banget karena tidak bisa ketemu langsung, kenapa enggak kamu kirimin bunga? Nah itu bisa juga. Nah ini sambil mereview, ada salah satu karya terbaik kami yang waktu itu, ini kita rekor, tamunya itu mencapai hampir 15.000 orang dalam 2 shift.
yaitu shift paginya, wedding Pak. Shift paginya itu tamu jumlahnya targetnya 10.000, tapi waktu itu yang datang sekitar 9.000-an, yang malam itu dari target 5.000 yang datang sekitar 4.300-an. Mungkin boleh yang ini tadi Mas Agit, yang sebelumnya ini di play yang pas menit ke 2:05 tadi Mas. Mungkin kita boleh sama-sama ngelihat apa saja yang terjadi ketika kita ada di wedding. Jadi ini banyak banget yang terlibat sebenarnya. Ini langsung di forward aja Mas, mungkin di 20. Nah ini tukang-tukang yang terlibat juga banyak, karena acara pernikahan biasanya mulai dari di rumah, acara di rumah sampai dengan acara di gedung. Ini persiapan di rumah waktu itu yang kita lakukan untuk kegiatan di rumah. Ini masih boleh ya kita bersentuhan, kita berpelukan. Senang banget sekarang boro-boro ya. Ini di play langsung aja mungkin Mas, suaranya bisa kedengeran nggak ya Mas Agit? Ya, sambil menunggu videonya diputar, ini ternyata Bu Feni ini saya lihat di CV-nya dia ternyata sebagai radio DJ and announcer di EBS FM, DJ FM, HR FM, dan My Radio. Luar biasa, pantesan suaranya bulet ya Bu Feni ya. Bukan bulet, tapi suaranya ya suara announcer lah ya. Iya, memang berawal dari radio, Pak, saya. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya. Ini saya juga mau ngasih tips buat teman-teman. Kenapa saya bangga disebut sebagai anak radio? Ketika kita bekerja di radio, kita dituntut untuk theater of mind, Pak. Theater of mind itu jadi kita bisa melukiskan apa yang kita lihat melalui ucapan kita yang kita berikan kepada orang lain. Nah, itu membawa sangat orang lain ke saya. Situasi di studio gitu ya? Iya, betul. Gitu. Ini kayaknya keputus-putus, nggak apa-apa sih. Nah, ini suasananya waktu itu kurang lebih tamunya banyak banget dan dihadiri oleh Pak Jokowi waktu itu. Jadi ini adalah betapa gembiranya kami setelah tidak tidur selama 4 hari 4 malam dan berakhir dengan kesuksesan yang luar biasa. Ini kalau di total Pak, jumlah pekerjanya yang terlibat itu, ini sudah saya hampir mau nangis ini sambil cerita, itu sekitar hampir 2.000-an Pak gitu kalau diruntut gitu. Dan saya sempat ketemu dengan beberapa teman itu yang memang mereka kerjaannya hanya tahu di event, mereka tidak bisa mengerjakan hal-hal lain, itu sampai they doing nothing dan tidak tahu mendapatkan penghasilan dari mana, kayak gitu sih. Itu sambatannya Pak. Ya, Bu Feni, kelihatannya itu kan mohon maaf sudah terjadi, dan ini diperkirakan kan pandemi ini kan kurang lebih katanya sih bisa sampai akhir tahun 2020 ya. Jadi normal lagi 2021. Nah, sepertinya acara yang seperti itu agak sulit ya diulang kembali. Walaupun nanti mungkin sometime mungkin bisa terjadi lagi. Amin. Nah, kira-kira ke depannya kalau saya sebagai orang yang ingin mengadakan event atau wedding lah katakanlah. Nah, apa kira-kira penawaran dari Bu Feni untuk kami ini yang ingin menikahkan anak gitu, atau mungkin ada yang ingin menikah gitu lagi? Kan? Bukan menikah lagi Bu, menikah gitu. Menikah gitu kan, ini banyak yang muda-muda nih Bu, kaum milenial. Kira-kira apa yang bisa didapatkan oleh kami di masa pandemi? Kita bisa mengadakan wedding dengan hikmat, tapi juga meriah gitu Bu Feni. Kira-kira apa kira-kira yang bisa ditawarkan? Mungkin bisa ke slide 8 mungkin Mas ada ya? Agit. Jadi di slide 8 ini adalah mungkin new normal wedding protocol yang sudah kami jalankan. Jujur aja Pak Soleh dan teman-teman sekalian, kami masih menunggu izin yang diturunkan agar supaya kami bisa menyelenggarakan istilahnya resepsi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang sementara yang kami lakukan, kami sudah menyelenggarakan beberapa acara akad nikah yang hanya dihadiri 30 orang. Jadi kalau akad nikah masih memungkinkan ya di masa pandemi ini atau new normal ya? Masih memungkinkan. Jadi ini yang kami sempat sebarkan juga di IG story-nya Celtic,
bahwa jangan khawatir karena ketika kita menjalankan acara masih akad nikah ya, tapi karena resepsi memang masih belum diberikan izin sementara ini, itu kita menjalankan beberapa protokol kesehatan sesuai yang diarahkan. Lalu kemudian mungkin next Mas, ini yang sudah terjadi kemarin barusan aja masih fresh minggu lalu. Ini bajunya kita untuk sebagai wedding organizer atau kru itu kita pakai face shield, kita pakai masker, dan ada yang langsung in touch di meja registrasi atau tamu. Biasanya kita pakai gloves Pak, pakai sarung tangan gitu. Itu Nah, fotonya ini yang seru, mukanya nggak kelihatan ya? Karena pakai face shield Pak dan pakai masker. Iya. Kalau Tapi itu ini uniknya itu ya, uniknya ya mungkin ya. uniknya. Nah, serunya ini kan Gatot Kaca, kita tetap bisa menjalankan acara prosesi adat, tapi Gatot Kacanya juga dia pakai face shield dan juga dia pakai masker. Ya. Jadi kemarin memang akhirnya tuh menurut saya sih seru banget. Mungkin boleh next. Ada juga pengantin yang khawatir tidak bisa kelihatan cantik gitu. Ini salah satu contoh ini yang baru kami lakukan juga. Wedding di rumah itu juga bisa dilaksanakan karena petugas KUA memang bersedia dan diperbolehkan untuk datang ke rumah asalkan dengan standar protokol kesehatan. Jadi kalau bisa dilihat di mejanya itu selalu kami siapkan hand sanitizer dan wajib untuk memakai masker. Dari pintu masuk kami sudah menyediakan kontainer untuk cuci tangan. Kemudian tim kami juga membawa gantem untuk mengecek suhu tubuh seperti itu. Kemudian next mungkin Mas Agit. Nah ini juga tetap bisa cantik menurut saya dengan dibantu dekorasi yang bagus. Jadi jangan khawatir yang pengen menikah tidak akan kelihatan apa adanya gitu, karena semua kita pikirkan konsepnya sehingga bisa tetap mendapatkan justru pernikahan yang tidak pernah ada nanti di tahun-tahun depan, harapannya kan begitu. Ya. Lalu ya next mungkin videonya agak tertutup ini sebagian, saya nggak tahu ada kesalahan teknis kali ini. Ya nggak apa-apa sih, ini saya juga udah mau habis, saya cuma pengen nunjukin foto-foto pengantin saya yang tetap cantik, dengan pakai adat juga tetap oke. Next boleh Mas Agit, ini juga ada yang, ini kayak gaya Jawa banget ya, Solo Putri, tetap bisa. Lalu ini mungkin yang lebih nasional, lebih sederhana gitu, tanpa ada pais-pais dan lain sebagainya. Dan ini pernikahan ini sangat seru banget nih. Kalau boleh saya cerita, ini hanya keluarga inti saja yang datang, dan jumlahnya tidak lebih dari 15 orang waktu itu. Tapi dapat semua acaranya, harunya dapat, sakralnya dapat. Jadi, oke, Bu Feni ada pertanyaan nih dari saya, misalkan ada Crazy Rich Indonesia gitu kan, miliarder. Ini soalnya juga videonya tertutup ini, nggak apa-apa, ini akan di on-kan terus slide-nya buat informasi juga sambil kita ngobrol gitu ya. Dan buat para peserta silakan yang mau minum dan makan sambil ngemil silakan bebas. Ini kan enaknya kita webinar online ya, jadi bisa sambil minum, bisa sambil makan, bahkan pakainya bahkan bisa pakai baju tidur ya. Jadi misalkan ya ada permintaan dari Crazy Rich Indonesia, ya miliarder atau orang kaya Indonesia, saya pengen mengadakan wedding yang besar-besaran, katakanlah 5.000. Kira-kira gimana Bu dari Celtic tanggapannya Bu? Baik, yang pertama pasti saya akan menyampaikan bahwa selama belum ada izin event kami tidak berani melakukannya. Lalu yang kedua mungkin saya akan menyarankan untuk tetap mempersiapkan sekarang dengan mungkin akadnya boleh dilakukan dalam waktu dekat, tetapi untuk acara dengan mengundang sampai dengan 5.000 orang sebaiknya dipospon dulu. Sebenarnya banyak cara. Salah satunya kalau memang beliau saya pengen tetap disaksikan 5.000 orang. Bisa aja sih kita bikin yang sekarang sudah ada itu adalah kami memang bekerja sama dengan vendor untuk bisa disiarkan secara live melalui YouTube. Jadi nanti istilahnya undangannya atau tamunya itu kita berikan linknya Pak Soleh. Kita berikan linknya sehingga mereka juga bisa join atau melihat acara tersebut.
Itu sih bisa. Nanti tinggal mungkin karena dia crazy rich, saya paling senang kalau ketemu sama crazy rich. Sudah rich, crazy pula. Gitu kan? Bagi-bagi uang kan? Jadi kita boleh berkreasi. Sebenarnya orang kreatif itu paling senang kalau tidak dibatasi budget. Bener nggak ya Pak Yusuf? Betul, ya. Jadi ketika kita dikasih kebebasan untuk kreatif dan tidak dibatasi budget, pasti kita senang banget. Nah, sebenarnya memang tidak bisa mendatangkan secara fisik, tapi mungkin secara online kita tetap bisa melaksanakan acara dengan 5.000 orang tersebut. Menurut saya nih Pak, karena banyak banget disupport oleh teknologi gitu. Kita tetap bikin, mungkin tetap menyewa ruangan, menyewa gedung, misalnya di Diandra, kita bikin suasana dekorasinya yang keren, konsepnya yang bagus. Misalnya ide saya adalah seperti masuk ke dalam hutan, itu semuanya serba virtual. Silahkan aja nanti linknya dikirim ke tamu-tamunya, untuk gift-nya, untuk makanannya bisa dikirimkan ke rumah masing-masing. Saya rasa itu. Tapi gini Bu Feni, kan ada beberapa orang yang kalau online kan orang bisa nonton tapi pengantinnya nggak bisa lihat hadir kan. Nah, saya pernah dapat share video itu wedding drive-thru ya. Jadi pengantinnya di luar gitu, ada pelaminan, kemudian mereka tanpa turun dari mobil, mereka ngucapin selamat, ngasih kado atau amplop dan lain-lain. Kemudian mereka melewati pelaminan, tidak salaman, mungkin hanya menyapa. Nah, itu mungkin yang dicari oleh mereka. Jadi pengantin bisa ketemu walaupun tidak salaman. Kemudian makanan hanya berupa box gitu, kemudian mereka langsung pulang lagi gitu Bu Feni. Kira-kira di kita ini di Surabaya, Jawa Timur, apa di Indonesia sudah bisa dilaksanakan wedding seperti itu, Bu? Bisa banget sih. Kami sudah menyiapkan konsep dan ada satu klien kami yang memang pengen melaksanakan konsep tersebut. Insya Allah di bulan Desember. Ada dua sebenarnya. Yang satu adalah drive-thru, persis seperti yang Pak Soleh sampaikan gitu. Cuman yang kami pikirkan betul-betul itu adalah mengenai pos-pos apa saja yang harus disiapkan, karena kan itu kan untuk supaya tidak jam juga gitu. Pasti satu membatasi jumlah, tetap karena kondisi seperti ini kita harus membatasi jumlah tamu dan jumlah kendaraan. Lalu kemudian kita juga harus memikirkan baik-baik mengenai gimana caranya biar pengantinnya juga tetap nyaman, karena dia harus kena polusi dari emisi mobil-mobil tersebut. Nah, ini yang perlu kami nanti diskusi dengan venue-nya pasti. Lalu yang kedua yang kami lakukan adalah drive-in wedding. Ini lebih seru. Sekarang sebenarnya kalau dipikir banyak banget tempat-tempat outdoor yang bisa dipakai, lahan parkir misalnya, atau rooftop, atau lapangan, atau tempat yang memang terbuka. Itu kita bikin konsep drive-in. Jadi kayak kalau misalnya kita nonton film tuh Pak Soleh, jadi ada screen gede, lalu nanti kita di situ ada semacam panggung untuk pengantin, lalu tamu-tamunya naik mobil, masuk, parkir, kemudian kita bikin acara. Dan itu dilakukan secara shift. Jadi misalnya shift pertama kita hanya ada 50 mobil misalnya. Kemudian selesai shift kedua, seperti itu. Itu drive-in wedding yang lagi kita garap. Ya, kalau mungkin gambaran saya kalau drive-in wedding itu seperti zaman dulu di Ancol itu kita nonton bioskop tetap di mobil ya, Bu Feni, gitu ya? Nah, betul-betul seperti itu. Nanti makanannya memang kami antar ke mobil. Yang kami antar ke mobil adalah makanan-makanan ringan, mungkin karena mereka harus menyaksikan. Kami ajak mereka menyaksikan, tontonannya adalah sekilas tentang pengantin, mungkin dari pra-weddingnya, atau juga nanti kita pertontonkan akad nikahnya, seperti itu. Oh, oke, iya. Saya kira bagus juga itu idenya. Tinggal nanti dikoordinasikan dengan pemerintah setempat ya, sama pihak kepolisian, karena walau bagaimanapun perlu izin ya kelihatannya ya. Pasti perlu izin, ya. Pak. Baik, Bu Feni, makasih banyak sharingnya. Ini ada komen dari mahasiswa apa mahasiswi nih kan, ini masih muda udah sukses, keren banget katanya, gitu katanya komentarnya. Amin. Kami tunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ya, sambil kita menunggu narasumber yang terakhir, Ibu Lucy, General Manager Diandra Convention Center. Ini ada pertanyaan nih, apakah ada izin khusus ketika ingin membuat acara resepsi karena banyak calon
manten yang sudah nggak sabar buat resepsi, apalagi sudah DP. Maksudnya DP down payment uang ya ke pihak WO, bahkan hotel, terima kasih. Ya itu tadi kita ada tanyakan juga ya Bu Feni. Mungkin bisa ditanggapi Bu Feni. Apakah ada izin khusus ketika membuat acara resepsi di masa new normal ini? Nah, biasanya memang sebelum masa pandemi atau new normal ini tidak perlu ada izin khusus untuk menyelenggarakan resepsi. Karena undangan resepsi itu adalah orang-orang yang memang sudah dikenal atau ditunjuk. Jadi sudah tahu siapa yang bakal datang. Selama ini sih enggak. Tapi karena new normal ini, kami juga merasa lebih safe ketika bekerja, sudah dapat izin, sudah ada izinnya Pak Soleh. Jadi resepsi dengan jumlah berapa orang, karena kan banyak ketentuan ketika new normal. Kapasitas gedungnya yang dipakai ini dengan jumlah tamunya itu harus paling enggak 50% dari kapasitas gedung. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan. Jadi kita nggak bisa asal bikin acara resepsi aja sih. Walaupun saya juga ini mungkin tergantung Bu Feni ya. Ini kan kita bicara nasional nih. Kan ada zona merah, zona hitam, zona hijau. Mungkin bagi yang daerahnya zona hijau mungkin saja bisa ya. Nggak ada masalah ya. Tidak ada pembatasan ya. Mungkin ya. Jujur aja Pak, di beberapa kami kan ada grup namanya adalah Gabungan Pelaku Pengusaha Pernikahan Indonesia, GP3I. Itu kita ada grup, itu banyak dari teman-teman kota lain yang sudah dibolehin, sudah ada izinnya gitu, dari ada perwalinya, ada dari bupatinya juga sudah ngasih izin untuk boleh resepsi dengan catatan menjalankan protokol sesuai yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, Surabaya ini kami memang sudah mulai kemarin ada menghadap ke beberapa dinas terkait, bahkan ini kami diminta untuk membuat simulasi yang akan kami lakukan nanti bersama teman-teman Diandra juga, gitu. Ada resepsinya nanti simulasinya Pak. Ya. Gitu. Ntar kita share juga ya, mungkin Bu Lucy ya kalau udah jadi, mungkin kita bisa share ke teman-teman semua gitu, seperti apa kira-kira. Siap Bu Feni. Makasih Bu Feni. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga, Ibu Lucy. Sebagai venue tempat wedding, tempat MICE, ya, bisa menyampaikan beberapa hal terkait mungkin yang secara teknis saya juga pengen tahu kira-kira komposisi antara MICE sama wedding lebih banyak mana Bu? Berapa persen kurang lebih kalau ada datanya? Mungkin dari tempat Ibu ya. Ini juga bisa menggambarkan secara umum ya. Kalau mau menyampaikan presentasi atau video silakan Bu Lucy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Soleh, terima kasih Pak Yusuf, Bu Feni, sama dari Kadin, Pak Agit, dan teman-teman semua yang ikut di webinar ini. Semuanya sebenarnya sudah disampaikan juga sama Pak Yusuf, sama Bu Feni mengenai yang panjang lebar, mengenai MICE dan wedding. Saya cuma menyampaikan sebagai venue nanti untuk menghadapi new normal ini. Yang pertama pasti kita akan membuat prosedur, di mana prosedur itu untuk staff yang ada di dalam sendiri, terus ke tamu, dan ke vendor. Vendor itu banyak, dari mulai event organizer, dari mulai kontraktor, dari mulai dekorasi, dan lain-lain. Yang kedua, pasti prosedur untuk setup ruangan. Karena pasti untuk new normal ini beda dengan yang sebelumnya. Terus food and beverage-nya, untuk setup dan serving-nya pasti juga akan beda. Itu akan kita buat juga. Terus sama prosedur untuk fasilitas, misalnya musola, lift, eskalator, dan ruang kesehatan, dan lain-lain. Yang pasti akan mengikuti protokol kesehatan yang sesuai dengan Perwali, ya kalau di Surabaya, dan Kemenkes. Nah, karena di sini judulnya wedding, pasti saya akan mengutamakan di wedding dulu.
Yang pasti sebelum acara harus ada penyemprotan desinfektan. Kapasitas ruangan 30% itu untuk tamu, seperti yang dibilang sama Bu Feni tadi. Jadi yang 20% kita alokasikan untuk kontraktor dan lain-lain. Terus cek suhu tubuh, cuci tangan, hand sanitizer itu sudah, mungkin sudah venue lain juga sudah tahu semuanya. Masker juga wajib untuk semuanya, face shield dan sarung tangan, terutama untuk yang langsung berhubungan dengan klien. Terus jaga jarak, terus prosedur serving food beverage disesuaikan. Sama semuanya Pak dipastikan disiplin untuk menggunakan itu. Jadi misalnya nanti ada yang nggak pakai masker ya pasti tidak boleh masuk. Begitu sih Pak. Jaga jarak juga. Yang pasti nanti semua itu akan dijalankan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Ya, Itu. baik. Terus untuk layout ruangannya pun pasti akan berubah semua, dari mulai pintu masuk, kalau misalnya wedding, pintu untuk keluar, photo booth, registrasi, penataan F&B-nya, meja VIP, panggungnya pun misalnya pelaminan, band, terus jalur prosesi untuk ini yang wedding, prosesi masuk wedding itu juga beda. Sama untuk tempat souvenir dan lain-lain pasti akan beda semua. Nah, ini untuk memang video ini kita belum siapkan, Pak, karena rencananya kita itu memang akan buat barengan juga sama-sama semua teman-teman pengusaha di wedding, karena ini kita membicarakan wedding, dan semua yang IO juga semuanya akan kita bikin nanti videonya. Ini kita untuk pengurusan izin lagi proses. Sebenarnya dari venue sih kita masih di persiapan aja Pak. Baik, Bu. Yang kita berharap nanti segera dibuka izinnya. Ya. Untuk sekarang mungkin masih 20, ya nantinya kita akan mencoba untuk misalnya yang 10 orang dulu. Tidak mungkin ya 10. Tapi dengan mengcover yang itu, tapi mereka nanti makanannya itu lebih dari 10 karena yang lain mungkin mau yang lain itu akan diantar-antar, gitu sih Pak. Nantinya ada konsep itu, kita sudah ada, cuman kita nggak menyebutkan bulannya dulu Pak. Itu aja sih, Pak. Baik, ini ada pertanyaan mungkin untuk semua narasumber ya, bahwa industri MICE wedding ini di era new normal ini kan dengan adanya protokol kesehatan membuat biaya-biaya tambahan ya, sehingga dikatakan high cost gitu, sehingga profitnya menurun. Nah, kira-kira dari Bu Lucy atau Pak Yusuf maupun Bu Feni, kira-kira strateginya mengatasinya gimana nih Pak? Silakan. Dari saya dulu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk profitnya, pasti ini kita kan ini kita lagi sudah bikin sih Pak untuk menu yang nantinya pasti yang untuk misalnya box untuk wedding, selama ini kalau wedding box hampir tidak ada. Semuanya tidak pernah ada kalau wedding itu dalam box gitu ya Pak. Ini kita juga sudah bikin kemarin, sudah ada yang kita share juga ke klien yang dalam bentuk box juga. Itu. Nanti pasti ya kita akan koordinasi sama IO juga yang biasanya menunya itu banyak sekali mungkin lebih dari 20, mungkin akan kita minimalis lagi sesuai dengan tamu yang datang. Karena kalau dulu wedding Bu Feni bilang ada 4.000, ada 5.000, ada 6.000. Sekarang kan nanti sesuai dengan new normal nggak sampai segitu ya Pak. Artinya strateginya tidak menaikkan harga tapi menyesuaikan menu dan fasilitas ya Bu Lucy ya. Betul Pak. Mungkin Bu Feni ada tambahan? Untuk tahun ini dan tahun depan sementara belum naikkan harga Pak. 2020 dan 2021 itu kita belum menaikkan harga. Dan untuk kedepannya yang untuk tahun ini mungkin kita lebih ke intimate wedding ya. Bu Lucy, satu lagi pertanyaan, untuk event, MICE maupun wedding untuk tahun ini sudah ada reserve kapan Bu? Kira-kira bulan Juli kah? Atau Agustus?
Kalau bulan Juli kami belum bisa ya. Kami menunggu, Pak. Kalau misalnya untuk 20 orang, ya kita akan usahakan untuk di bulan Agustus, Pak. Oh, jadi Ibu baru bisa menerima reservasi pre-order untuk bulan Agustus ya, karena terkait dengan izin ya? Iya, Oke, ya. dengan 20 orang itu, Bapak, Baik, sementara baik, ini. ya, ya. Semuanya kita mengikuti peraturan pemerintah dan kita juga nggak berani, maksudnya kalau misalnya tanpa izin kita menyelenggarakan juga nggak berani. Kalau yang dikatakan Bu Feni tadi, wedding online gitu, jadi hanya 10 orang yang di tempat Ibu, kemudian selebihnya undangannya melalui online, atau tadi drive-in atau drive-thru gitu, memungkinkan nggak di tempat Ibu? Ya memungkinkan aja Bapak. Nanti kan kita berkoordinasi sama Bu Feni ya sebagai event organizer. Kan kita godok bareng. Kalau kita venue, kita menyediakan ruangan, kita menyediakan makanannya, kita menyediakan tempatnya. Kalau misalnya programnya nanti seperti apa, pasti kita akan discuss sama venue. Sama event organizer Baik. Ya. selaku Bu ininya. Feni sebagai WO gimana Bu? Tadi pertanyaan dari peserta, semasa pandemi ini kan protokol kesehatan biayanya cukup besar gitu, sehingga profitnya. Strateginya apa Bu yang dilakukan oleh WO seperti Ibu? Baik, ya ini. Untuk sementara memang jujur aja kami yang kami lakukan adalah istilahnya ngalahin Pak untuk sementara ini. Jadi cost untuk event memang lebih gede, tapi kita tidak bisa menaikkan harga, bahkan kami harus ngekat harga. Itu kemarin untuk kebutuhan kita beli hand sanitizer, face shield, gantem, itu kan tidak semua venue juga menyiapkan gantem dan hand sanitizer. Itu kita juga lumayan tinggi sih Pak. Tapi jujur aja kita melakukan ini semua hanya untuk kita survive dan bertahan dan nggak istilahnya kalau bedanya gini Pak. Persiapannya yang kita lakukan tetap sama. Mau tamunya hanya 30 atau tamunya 3.000. Sebenarnya persiapan kita tetap sama. Kita mulai dari meetingnya, kita bikin konsepnya, itu sebenarnya sama semua. Jadi ada overhead cost Bu ya? Overhead cost-nya memang ada, itu jujur aja. Tapi once again, kalau kita justru tidak melakukan apa-apa, kita brand awareness-nya orang akan, oh Celtic kok udah nggak ada kegiatan ya, jangan-jangan Celtic-nya udah mati. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi memang sementara kita harus istilahnya ngalailah bahasa gampangnya, untuk tetap kelihatan bahwa Celtic memang ada kegiatan, tetap eksis lah gampangnya gitu. Supaya eksis ya, iya Bu. Ya. Mungkin Pak Yusuf mau menambahkan, Pak Yusuf, monggo Pak. Ya Pak Soleh, jadi menanggapi di era pandemi ini high cost, low profit ya, istilahnya buat kami. Jadi tahun 2020 ini ibarat sebuah perjalanan kita panjang selama ini. 2020 ini sejarah lah, survive aja udah bagus. Jadi kalau ngomongin bisnis ya susah karena memang ketinggalan. Yang penting kita bertahan aja dulu. Jadi kayak masalah harga dan lain-lain bisa kita obrolkan. Tahun eksistensi Pak Soleh, istilahnya dari kami di pelaku ini tidak berharap, jadi ketika pandemi ini dan sudah di stop semuanya, kita berhitungnya itu sudah berhitung sejauh mana kita rugi, kita stop di situ, ya kan? Jadi ketika ini kita belum tentu kapan bukanya, kita stop dulu kerugian, bahwa kita tidak mau rugi lebih dari katakan 1 miliar, 100 juta, itu dulu kita stop. Setelah itu baru kita berpikir. Jadi kalau ada pun permintaan atau pemasukan, insya Allah pasti akan kita tetap layani. Meskipun itu sekedar katakan cuman eksistensi, mungkin Mbak Feni dan Bu Lucy juga setuju bahwa tahun ini memang tahun-tahun yang
bagaimana dengan jadi sekitar awal tahun atau akhir tahun yang lalu saya lupa, itu kita sudah hearing dengan pemerintah kota, sudah kita sampaikan unek-uneknya. Tapi ketika masa pandemi ini belum. Mudah-mudahan melalui webinar Kadin ini, yang seperti dijanjikan tadi oleh Pak Soleh dan Mas Ardhito, bahwasanya resume dari diskusi sharing kita siang sore ini bisa kita langsung sampaikan ke pihak-pihak yang berkompeten, khususnya. Regulator ya? Ya, regulator, selaku regulator. Baik. Bu Feni, mungkin kira-kira apa yang diharapkan terhadap pemerintah, Bu, terhadap bisnis WO khususnya? Baik, beberapa saat yang lalu memang ada seorang teman pelaku bisnis wedding juga, itu menyampaikan bahwa ternyata ada loh dari pemerintah yang bahkan tidak mengetahui bahwa bisnis wedding itu ternyata gede banget gitu. Nah, harapan kami mungkin kami juga lebih diperhatikan dan lebih segera bisa. Bu Feni, mohon dijelaskan gede banget apanya, Bu? Duitnya, Pak. Oh, duitnya, ya. Capeknya juga gede kan? Oh, capeknya juga gede. Iya. Modalnya gimana? Modalnya ini mahasiswa banyak yang nanya juga nih, gimana memulai bisnis wedding organizer? Nah, kalau ngomongin modal, jujur aja, saya lebih seneng di wedding daripada di event corporate. Mungkin Pak Yusuf yang mengalaminya. Jadi referensi mahasiswa dari Bu Feni, kalau memilih menjadi wedding organizer dengan IO, pilihlah wedding organizer karena pendapatannya profitnya besar gitu, Bu Feni ya? Bukan masalah di profit besar. Mungkin kalau profit besarnya justru bisa lebih besar dari teman-teman yang bikin event yang gede kayak pameran dan lain sebagainya, mungkin dari Pak Yusuf. Cuman kalau di wedding itu kita pelunasannya justru sebelum hari H, Pak. Oh iya. Lunas dulu baru event ya. Lunas dulu baru event. Dan itu berlaku di semua vendor. Dan juga yang saya tahu kalau wedding kan acaranya cuma 4 jam, 3 jam, 4 jam, tapi sudah menghasilkan uang. Tapi kalau MICE kan bisa 2 hari, bahkan seminggu ya Bu ya, kalau nggak salah. Sama Pak, kalau wedding kita tradisional acaranya bisa sampai 3 hari, 4 hari gitu-gitu. Kalau tradisional wedding gitu. Jadi mungkin enaknya itu aja sih bedanya. Kalau di wedding kita dibayar duluan, gitu Pak Yusuf, maaf. Nah ini buat mahasiswa yang mau bisnis WO, ini salah satu informasi yang menarik ya dan bermanfaat ya. Gitu. Jadi harapan Ibu kepada pemerintah apa, Bu? Segera diberikan izin untuk kami boleh menyelenggarakan resepsi, walaupun memang kami sadar kami harus tetap mengikuti aturan pemerintah yang ada. Dibatasi dengan jumlahnya adalah 50% dari kapasitas venue atau gedungnya gitu. Ya. Baik, makasih Bu Feni. Saya usul Pak Yusuf mungkin dari Asperapi bisa menemui instansi keamanan Pak Yusuf, dalam hal ini kepolisian, mungkin melalui mereka bisa memberikan masukan, kemudian memberikan masukan kepada pemimpin daerah supaya diizinkan secara terbatas gitu mungkin. Ini usulan saja Pak Yusuf ya. Bu Lucy, harapannya Ibu sebagai pengelola venue apa Bu? Harapan kami dari venue sama ya yang diharapkan sama Bu Feni. Jadi kita tetap mengharapkan izin, biarpun harus ngikutin protokol, pasti kita ngikutin karena pandemi ini kan juga lumayan berbahaya. Jadi mengikuti ya, misalnya number covernya jadi sedikit, kita tidak masalah, protokol tidak masalah. Selain izin, pasti kami juga minta dari pemerintah untuk memberikan keringanan-keringanan di pembayaran yang lain, Pak. Taruhlah di PBB atau di tax-tax yang lain, itu kita berharap juga, Pak. Karena kan kayak misalnya Diandra ini bayar PBB-nya lebih dari 600 juta loh Pak setahun. Iya. Itu pasti kami juga mengharapkan di situ dari pemerintah Pak, yang terutama untuk tax dan pajak-pajak banyak, izin-izin banyak Pak.
Izin-izin yang harus dibayar itu banyak sekali kalau di venue. Mungkin makanya semuanya mungkin dari mahasiswa ini atau dari klien tanya, kenapa harganya venue itu lebih mahal? Kalau ini kok murah? Karena venue itu bayarnya izinnya banyak sekali. Sampai genset itu pun kita juga bayar izin. Sampai sumur itu kita juga bayar izin. Kita bikin sendiri tapi kita izin. Jadi semuanya itu sebuah izin, semuanya itu sebuah dengan yang lumayan besar. Jadi kita selain izin untuk mengajarkan acara, pasti untuk izin-izin yang lain kita ada diskon lah. Itu Pak yang kami harapkan. Baik. Itu Ini sih, ada Pak Budiono, Debindo Surabaya. Semoga lancar doanya. Makasih Mas Budiono, udah kenal semua pasti ya. Kemudian ada yang tanya nih Bu Feni. Bu Feni, DP yang bisa ditarik lagi berapa persen di Celtic gitu kalau sudah DP? Waduh, jangan-jangan klien saya nih ya. Kayaknya ya. Iya, jadi ini memang kami ada kesepakatan bahwa DP yang sudah masuk sebenarnya tetap bisa dipakai, mau buat kapanpun tetap bisa dipakai. Jadi sebenarnya sih kami tetap mengharapkan bahwa acara pernikahan jangan sampai cancel lah gitu. Tapi mungkin bisa dipospon atau seperti yang tadi sempat kita sampaikan juga bahwa sah aja dulu gitu. Kita akad nikah aja dulu gitu. Baru nanti kemudian kita tetap menyelenggarakan acara. Jadi memang kami dengan beberapa teman-teman vendor itu kami sepakat bahwa kontrak yang sudah ditandatangani, DP yang sudah masuk, itu tetap bisa dipakai, mau dipakai tahun depan, mau dipakai tahun depannya lagi, kita tetap siap. Ya. Dari Bu Mirna, Grenda Farm hadir. Nah, ini juga terima kasih. Memang saya share ke grupnya PHRI. Saya harapkan juga teman-teman hotel dan restoran juga bisa hadir. Kemudian juga saya share di GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, juga mudah-mudahan hadir dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi buat daftar hadir dan sertifikat bisa klik link yang sudah disediakan oleh panitia ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya juga sudah 14.27 ya, tinggal beberapa menit lagi. Untuk ketiga-tiganya, Pak Yusuf, Bu Feni maupun Bu Lucy ya, kira-kira apa namanya untuk ke depan ya, untuk harapan ke depan baik itu buat masyarakat, baik itu buat apa namanya buat pelaku usaha maupun buat para mahasiswa yang mau mencoba berusaha untuk menjadi WO dan IO, apa kira-kira mau disampaikan ya Pak Yusuf, silakan Pak. Makasih Pak Soleh. Yang pertama kondisinya harapan saya kepada semua lah. Yang pertama sehat dulu, sehat. Karena ketika kita sehat, semuanya itu bisa kita raih, bisa kita kejar, bisa kita kita tempuh. Yang kedua ya tetap berbuat positif, artinya kreatif dan inovasi di tengah pandemi ini. Jadi kondisi yang seperti tadi Pak Soleh sampaikan sangat setuju. Di tengah pandemi ini memang kreativitas dan inovasi sangat diharapkan. Kayak pameran misalkan sekarang lagi kita dengungkan di Asperapi sendiri lebih setuju bahwasanya kita lebih pengen pameran yang sifatnya hybrid ya, lebih antara gabungan antara virtual dengan tetap offline-nya tetap jalan. Bagaimana kombinasi ya Pak Yusuf ya, kombinasi ya antara offline dan online. Biar venue juga terpakai, biar hotel juga terpakai. Ya. Jadi kita konsep gabungan menyelamatkan semua industri ini, yakni dengan cara hybrid memang. Jadi kira-kira realisasinya kapan tuh Pak Yusuf? Ya ini memang ketika lagi akan on perizinan ini semua on, pemerintah nanti pemerintahan swasta meeting larinya arahnya ke situ seperti yang dikatakan Mbak Feni tadi. Wedding pun sekarang semua bisa menyaksikan secara live streaming. Jadi katakan pengunjung dibatasin
cuma 50% atau 30% atau berapa persen. Ya nanti yang streamingnya bisa kita share link, baik itu berbayar ataupun tidak berbayar gitu ya. Dan itu tetap izin, Pak? Harus ada izin? Karena offline-nya tetap ini ya Pak ya, tetap ada. Bahkan informasi yang terbaru dari Polrestabes ketika ngomong-ngomong itu sekarang perlu surat ada rekomendasi lagi ketika menyelenggarakan sebuah event, yakni rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Selama ini dari kalau kami di Pak Mais pasti dengan Dinas Pariwisata pemerintah kota dan provinsi, kemudian dengan kepolisian. Nah sekarang tambah lagi satu lagi, kita harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwasanya event tersebut dan lain-lain sudah memenuhi protokoler yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi kembali lagi harapannya supaya izin segera dikeluarkan ya Pak Yusuf. Dikeluarkan. Sebenarnya kalau masalah keluar ya juga kita nggak bisa memaksakan. Kita melihat juga kondisi kota tersebut masih merah, Kak. Kalau merah juga dipaksakan juga rasanya kok sangat bertentangan ya. Kita nggak melulu semua ini masalah cuma uang, gitu. Tapi kesehatan juga penting. Tapi yang penting ketika ini dibuka, sosialisasinya jangan dipersulit pelaku usaha ini untuk mendapatkan izin usaha, mendapatkan perizinan keramaian dan lain-lain gitu. Ya, baik. Saya ke Bu Lucy. Bu Lucy, permintaan wedding sebelum pandemi ya Bu ya. Sebelum pandemi, permintaan wedding dan MICE dari sisi pendapatannya atau okupansinya dan mungkin profitnya atau pendapatannya saja lah, gimana Bu kira-kira presentasinya Bu Lucy? Iya, presentasinya sih kita 50-50 Pak, dari wedding itu kita 50%, dari MICE itu kan ada meeting, ada insentif, itu ada exhibition, itu sekitar 50%. Jadi kita karena di wedding kan biasanya di weekend, dan untuk weekday kita biasanya pakai MICE, untuk weekend kita alokasikan untuk wedding. Itu Bapak. Jadi walaupun weekday 6 hari, weekend 2 hari, tetap pendapatannya persentasenya 50% ya Bu ya. Karena memang wedding itu mungkin bisa sehari 2 kali, dan kemudian waktunya juga tidak selama MICE gitu mungkin ya Bu ya. Sebenarnya kalau venue-nya besar seperti Diandra Pak, untuk wedding 2 kali itu kita nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ya. Cuman kalau wedding itu kan biasanya memang ada minimalnya sebelum pandemi. Jadi kita mengutamakan yang besar dulu. Nanti kalau misalnya untuk yang sebenarnya yang kecil-kecil pun kita nggak masalah, asal di weekday. Ada minimal ya. Dan kalau MICE itu kan karena layout mereka ada classroom dan lain-lain, mereka jadi jumlah orang yang dapat ditampung lebih sedikit ketimbang wedding yang standing ya Bu Lucy ya. Sehingga itu mungkin yang mengakibatkan walaupun cuma 2 hari efektif, tapi bisa kontribusinya lebih 50%. Nah ini penting saya kira informasi buat para mahasiswa, buat para pelaku usaha yang ingin memulai bisnis WO atau IO. Jadi memang peluangnya saya kira permintaannya sama, sesuai dengan informasi dari pelaku usaha sendiri ini, dari Diandra Convention Center ya. Bu Feni silakan Bu, harapan Ibu apa kira-kira terhadap pemerintah? Sudah ya tadi Bu Feni. Bu Lucy mungkin harapannya apa Bu? Kalau harapan kita kepada pemerintah ya Pak, atau kalau misalnya kita berharap sama mahasiswa-mahasiswa, yang penting kita kan sehat, itu berarti harus mengikuti protokol kesehatan supaya Surabaya ini tidak zona merah. Pasti kalau sudah zona hijau kan kita izin akan dipermudah ya Pak ya. Itu sih. Jadi mungkin mahasiswa atau semuanya kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita bersosialisasi tapi tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tetap sehat. Oke, ya. Jadi lebih kepada himbauan Bu Lucy ya, bahwa bisnis akan bangkit kembali, akan dibuka kembali oleh pemerintah maupun instansi keamanan, jikalau masyarakatnya disiplin sehingga kondisinya sudah memungkinkan. Seperti itu ya Bu Lucy ya. Saya kira bagus juga himbauannya, mengingatkan kepada kita semua bahwa jalan
atau tidaknya bisnis atau perekonomian di suatu kota itu tergantung masyarakatnya, terutama para milenial yang sering yang mobilitasnya sangat tinggi, sehingga diharapkan untuk ya lebih sabar dan lebih menjaga protokol kesehatan supaya kondisinya di kota masing-masing itu lebih baik ya. Kalau di Surabaya katanya sudah merah gelap gitu. Saya kira bagus himbauannya Bu Lucy. Bu Feni mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah, masyarakat maupun rekan-rekan ibu-ibu dari hotel, dari WO, bahkan klien ibu ada kelihatannya. Ya, baik. Kalau dari saya mungkin harapan ke pemerintah sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya lebih kepada teman-teman semua yang ada di sini, baik teman-teman mahasiswa, teman-teman venue, para pelaku bisnis wedding maupun I.O., bahwa jangan berhenti berkarya. Karena setiap karya itu tidak akan sia-sia. Saya ada satu cerita gitu, saya ketemu sama seorang teman juga pelaku bisnis wedding, dia bilang, percuma Kak, aku mau diem aja, aku nggak bikin apa-apa gitu. Terus kayaknya jangan deh gitu, kita tetap harus berkarya, kita ciptakan inovasi-inovasi baru, tidak akan sia-sia, suatu hari nanti pasti akan bermanfaat gitu. Atau kalau yang bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, udah deh jalan gitu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Bu Feni, terima kasih Bu Lucy, terima kasih peserta webinar bincang-bincang santai pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit saya menyampaikan resume bahwa di tengah pandemi ini tetap masih ada peluang. Oleh karena itu tadi Bu Feni bilang jangan berhenti berkarya. Pak Yusuf juga mengatakan tetap semangat. Bu Lucy mengatakan juga bahwa tetap motivasi diri sendiri dan semuanya yang terkait untuk tetap eksis, paling tidak seperti yang dikatakan oleh Hermawan Kertajaya bahwa di masa survival ini apapun bisa dilakukan. Kalau perlu rubah pekerjaan atau rubah haluan gitu ya. Mungkin Bu Feni yang biasanya mengorganize wedding sekarang buka kafe gitu karena memang bisnis kafe atau food and beverage online maupun delivery sekarang lagi meningkat, atau jualan masker misalkan ya dan lain-lain. Artinya apapun itu kalau perlu rubah haluan, rubah bisnis dilakukan untuk survival. Nah, preparasinya dimulai harus dari sekarang. Karena manakala masa post-COVID istilahnya itu datang sementara kita belum siap, nanti kita kalah dengan kompetitor. Jadi itu mungkin yang perlu dilaksanakan oleh kita. Pak Yusuf dari Asperapi mungkin closing statement, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Kurang lebih ya sudah semuanya sudah disampaikan. Sudah ya. Baik. Boleh. Baik. Yang terakhir ini ada 5 gift cantik dari Celtic, nanti akan dikirim ke alamat masing-masing ya. 5 pertanyaan terbaik. Ini mohon maaf saya agak bingung ini menentukannya. Mungkin sebaiknya Mas Agit atau panitia nanti kita pilih bersama, nanti kita umumkan kali ya. Karena kalau melihat dari sekarang ini agak membutuhkan waktu yang lama untuk saya telah satu persatu. Karena banyak sekali yang posting di chat gitu. Gimana Mas Agit? Atau ada usul untuk pertanyaan terbaik mungkin dari Pak Yusuf, Bu Feni, atau Bu Lucy, atau Mas Agit sebagai narasumber untuk kita tentukan bersama. Saya agak sedikit kesulitan ini karena banyak posting-posting chat ya, baik itu pertanyaan maupun yang lain-lain. Mungkin tadi pertanyaan tadi mengenai Pak Soleh. Ya. Kan sudah ada database nomor telepon, jadi nanti kita pilih aja. Setelah acara ini nanti saya sama Mas Agit yang milih Baik. Jadi kita tentukan setelah ini ya. Siap. Baik ya. Baik. Saya ucapkan terima kasih buat Kadin Surabaya, Pak Adito yang sudah hadir mewakili Ketum, Pak Yusuf sebagai Ketua Asperapi, Bu Feni
yang banyak penggemarnya, terima kasih. Bu Lucy juga terima kasih di tengah kesibukan waktunya bisa menyisihkan waktunya untuk berbagi dengan para pelaku usaha sebagai kolega, dengan masyarakat sehingga masyarakat juga bisa mendapat informasi kapan dia bisa melakukan event lagi baik itu MICE maupun wedding. Juga kepada para mahasiswa yang ingin juga berusaha mencoba bisnis WO atau IO, ini juga sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ya, karena kita juga harapkan webinar ini juga akan berseri, terutama di bidang pariwisata, karena pariwisata itu luas sekali, mulai dari hotel, kemudian termasuk MICE, wedding, termasuk juga destinasi wisata dan lain-lain, termasuk travel agent. Dan kebetulan Pak Yusuf kan di Kadin ini juga membinangi pariwisata dan MICE. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini, dan untuk sesi terakhir kita akan mengadakan foto bersama. Oleh karena itu kami harapkan Mas Agit sudah mempersiapkan ya untuk screenshot di layar. Kami harapkan para peserta untuk menyalakan videonya, dan ada salam dari Asperapi mungkin Pak Yusuf, usulannya apa? Pakai lambaian tangan atau pakai salam komando apa? Ini aja Pak, salam sehat dan bersyukur. Salam, ya. Baik. Baik. Ya Pak. Soalnya Ya. ini Mas Agit ini kayaknya ke-mute, jadi harus ada yang ngomandoin. Oh gitu, oke. Kalau gitu mungkin Pak Yusuf atau Pak Ardito bisa screenshot kalau Mas Agit nggak Mas Agit bisa nyimak. screenshot tapi nggak bisa ngomong. Jadi Oh, berarti nyimak ya. Oke, baik. Baik. Para peserta bisa sesuai dengan permintaan Pak Yusuf, salam sehat ya. Mengepalkan tangan, salam sehat. Nah, seperti ini. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Salam Ya. sehat. 1, 2. 1, 2, 3. Ya. Mungkin ini screenshot page pertama karena banyak ini peserta, saya lihat waktu awal 180 bisa bertahan sampai sekarang 130-an. Lagi, Luar Pak. biasa. Ya. Lagi, sekali lagi. Semua peserta, 1, salam 2, sehat. 3. Ya. Satu lagi. Ada berapa page, Mas Ajit? Ada 6, Pak. Ada 6. Ada 6 ya. Page Ya. yang kedua, ya. Ini page ketiga. Oh, page ketiga. Ya, 1, 2, 3. 3. Page keempat. 1, 2, 3. Page kelima. 1, 2, 3. Page terakhir. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, Terima kasih kami ucapkan saya atas nama moderator dan seluruh panitia dan yang terlibat. Ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati peserta sekalian. Sampai ketemu di webinar selanjutnya yang diadakan oleh Kadin Surabaya, Kabar Bisnis, Asperapi, Celtic, dan Diandra Convention Center. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah. Terima kasih Pak Soleh. Terima kasih. Moderator, pembicara. Terima kasih Mas Ardito, Bu Feni. Makasih, Terima kasih, makasih. Pak Yusuf. Saya senang banget. Makasih. Terima kasih semua. Salam sehat, salam bersyukur. Ya, Bu Feni ditagih kliennya tuh rupanya tuh udah DP ya kelihatannya. Iya. Ini saya habis webinar ini followernya nambah loh. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Follower apa Bu? IG. Follower IG. Matur nuwun sangat, matur nuwun. Sampai ketemu lagi semua teman-teman, sehat semua ya. Ya. Terima kasih Oke. Bu. Makasih ya. Jangan lupa Pak Yusuf Mas Agit press release-nya disampaikan ke media. Ya, pasti. Nanti bisa di grup ya. Dan mungkin saya usul Pak Yusuf bisa kirim surat untuk audiens atau surat hasil dari webinar ini atau surat dari Asperapi Pak Yusuf. Supaya event bisa jalan ya. Follow Instagramnya Kadinsub, jadi nanti bisa DM di Kadinsub aja ya. Ya Mas Agit ya? Iya. Nanti teknis pengumuman hadiah lewat apa itu Pak Adito, Mas Agit?
Nanti kita ada email sama ada WA. email ya? Ya. Oke, ya. Saya kira itu ada database bagus tuh buat Celtic, buat Diandra maupun buat Asprapi, buat Kadin 180-an ya kurang lebih ya sampai 200 itu. Iya. Oke. Saya kira cukup, udah waktu asar juga ini. Terima kasih banyak Pak terima kasih Adito. banyak Pak Pak Soleh. Ketum nggak sempat gabung ya Pak Andi ya, karena ada meeting lain ya. Iya, sama Menteri Desa ini kelihatannya, sama Menteri Desa, Bupati Banyuwangi Pak Azwaranas. Oke. Ada RI1 juga saya dengarkan di Surabaya. Iya, RI1 lagi di Surabaya sekarang. Pak Adito, Pak Yusuf, Bu Feni, Bu Lucy, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.